Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Halo semua, perkenalkan saya Vera Juwita. Saya Asri Anissa. Dan saya Teddy Zarkasi. Kami mahasiswa program studi pendidikan matematika Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil media pembelajaran yang telah kami buat untuk materi trigonometri. Adapun presentasi ini kami tujukan untuk memenuhi syarat dari perlombaan media pembelajaran matematika yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Eksakta Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Media pembelajaran yang kami buat, kami beri nama Roti Sweet. Roda Trigonometri Sudut Istimewa. Selamat menyaksikan. Hai semua, saya Asri Anissa. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang tujuan dan cara penggunaan media pembelajaran yang telah kami buat yang diberi nama Roti Sweet, Roda Trigonometri Sudut Istimewa. Nah, sebelum kita mengetahui tujuan dan cara penggunaannya, terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa sih itu trigonometri. Trigonometri adalah sebuah cabang ilmu dalam matematika yang menjelaskan tentang hubungan sisi dan sudut dalam segitiga. Hubungan sisi dan sudut tersebut biasanya dinyatakan dengan perbandingan sinus, kosinus, dan tangen. Ada juga perbandingan lainnya seperti sekan, kosekan, dan kotangen. Lalu, tujuan dibuatnya media pembelajaran ini adalah untuk membantu peserta didik, khususnya siswa kelas 10 SMA pada kurikulum Merdeka untuk mengenal apa itu trigonometri dan nilai-nilainya. Lalu, tujuan lain dari dibuatkannya media pembelajaran ini adalah untuk menarik minat siswa bahwa matematika bukanlah ilmu yang menyulitkan atau yang menyusahkan. Matematika adalah ilmu yang menyenangkan. Hal ini dibuktikan dengan maraknya ragam media pembelajaran yang bisa diterapkan oleh guru dalam pembelajaran di kelas. Lalu, elemen yang terdapat dalam media pembelajaran Roti Sweet ini, yang pertama ada roda yang besar yang berwarna hitam. Roda besar ini berisikan sudut-sudut istimewa dalam trigonometri, dimulai dari 0 derajat. Lalu dilanjutkan dengan 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 120 derajat, sampai 360 derajat. Nah, elemen yang kedua yang terdapat dalam media pembelajaran ini adalah adanya roda yang berukuran sedang yang kami beri warna pink dilengkapi dengan panah yang berwarna kuning. Panah tersebut bertujuan untuk mencari nilai sudut trigonometri yang ingin kita tahu hasilnya atau nilainya. Nah, untuk contoh, misalnya kita hendak mencari nilai sin, cos, dan tan sudut 30 derajat. Maka, langkah yang harus kita lakukan adalah arahkan panah yang berwarna kuning ke sudut 30 derajat. Nah, maka akan dihasilkan nilai dari sin 30 derajat adalah setengah, cos 30 derajat adalah setengah akar 3, dan tan 30 derajat adalah 1 per akar 3. Kemudian misalnya contoh yang kedua, kita hendak mencari nilai sin, cos, dan tan sudut 225 derajat. Maka lakukan hal yang sama seperti yang tadi, arahkan panah yang berwarna kuning ke sudut 225 derajat. Lalu, kita peroleh nilai sin 225 adalah negatif setengah akar 2, cos 225 adalah negatif setengah akar 2, dan tan 225 derajat adalah 1. Demikian pula untuk mencari nilai-nilai sudut istimewa trigonometri lainnya. Lalu, elemen yang ketiga yang ada pada roda trigonometri sudut istimewa ini juga dilengkapi dengan roda turunan yang berwarna kuning ini ya. Roda kecil yang berwarna kuning ini dilengkapi juga dengan panah yang berwarna pink. Tujuan dari panah yang berwarna pink ini juga hampir sama dengan panah yang berwarna kuning ini tadi.
Kalau pada roda turunan, maka dia akan menunjukkan turunan mana yang akan kita cari hasilnya. Sebagai contoh, kita akan mencari turunan dari fungsi sin X. Maka kita arahkan panah yang berwarna pink ini ke sin X. Nah, telah diperoleh turunan dari sin X adalah cos X. Kemudian misalnya kita hendak mencari turunan dari cos X, maka lakukan langkah yang sama. Arahkan panah yang berwarna pink ini ke cos X. Nah, diperoleh turunan dari fungsi cos X adalah negatif sin X. Nah, selain elemen-elemen tersebut, pada media pembelajaran ini juga dilengkapi dengan adanya kartu soal. Kartu soal yang telah kami buat ada dua warna. Yang pertama ada yang berwarna pink dan yang kedua ada yang berwarna kuning. Tujuan dari dibuatkannya kartu soal ini adalah untuk mengasah sejauh mana kemampuan siswa dalam memahami materi trigonometri yang ada di kelas. Nah, demikianlah tadi pembahasan mengenai tujuan dan cara penggunaan media pembelajaran RotiSuite, roda trigonometri sudut istimewa. Pemahaman terkait sudut-sudut istimewa ini merupakan modal dasar bagi siswa untuk melanjutkan ke pembelajaran materi trigonometri yang lainnya. Oke teman-teman, setelah kita menyaksikan tadi cara penggunaan media pembelajaran RotiSuite, sekarang kita coba mengerjakan soal-soalnya yang ada pada kartu soal berwarna pink dan kartu soal berwarna kuning. Pertama-tama kita akan mengerjakan soal di kartu soal berwarna pink. Oke, saya ambil ya teman-teman ya. Oke, di kartu soal berwarna pink pertanyaannya adalah berapa sih hasil dari tan 45 derajat dikurang cos 60 derajat? Oke, saya tulis di papan tulis ya teman-teman ya. Berapa sih hasil dari tan 45 derajat dikurang cos 60 derajat? Nah, untuk mengerjakan soal semacam ini tentunya kita harus tahu dulu berapa sih hasil dari tan 45 derajat, lalu berapa sih hasil dari cos 60 derajat. Untuk mengetahui masing-masing dari pertanyaan tersebut, kita tanya Kak Astri dulu ya. Berapa sih Kak hasil dari tan 45 derajat? Ya, cara mencarinya sama seperti tadi ya. Kita arahkan panah yang berwarna kuning ke sudut 45 derajat. Ya, panah telah menunjukkan ke sudut 45 derajat, maka nilai dari tan 45 derajat adalah 1. Oke Kak Astri, berarti hasil dari tan 45 derajat itu adalah 1 ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya Kak Astri, berapa sih hasil dari cos 60 derajat Kak? Kita cari dulu ya, nilai dari cos 60 derajat. Ya, sudah terlihat nilai dari cos 60 derajat adalah setengah. Oke, berarti hasil dari cos 60 derajat itu adalah setengah ya teman-teman ya. Nah, karena kita sudah mengetahui dari masing-masing elemen, baik itu dari tan 45 derajat itu adalah 1, lalu cos 60 derajat itu adalah setengah, berarti hasil dari tan 45 derajat dikurang cos 60 derajat itu sama dengan 1 dikurang setengah. 1 dikurang setengah adalah setengah. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal pada kartu soal berwarna kuning ya teman-teman ya. Oke. Di kartu soal berwarna kuning pertanyaannya adalah berapa sih hasil dari tan 120 derajat ditambah sin 0 derajat? Oke. Tan 120 derajat ditambah sin 0 derajat. Nah, kita tanya Kak Astri lagi teman-teman ya. Berapa sih hasil dari tan 120 derajat? Oke, kita cari dulu ya. Sudut 120 derajat. Nah, sudut 120 derajat ada di sebelah sini ya. Jadi kita arahkan panah yang berwarna kuning ke arah 120 derajat. Maka pertanyaannya tadi tan 120 derajat. Maka hasil dari tan 120 derajat adalah negatif akar 3. Baik Kak Astri, berarti hasil dari tan 120 derajat itu adalah negatif akar 3 ya teman-teman ya.
Nah, sekarang Kak Sri, berapa sih hasil dari sin 0 derajat? Sin 0 derajat, 0 derajat ada di sini ya. Jadi kita arahkan panah yang berwarna kuning ke 0 derajat. Maka diperoleh sin 0 derajat adalah 0. Oke Kak Sri, berarti hasil dari sin 0 derajat teman-teman itu adalah 0. Nah, karena kita sudah mengetahui dari masing-masing, baik itu dari tan 120 derajat itu ternyata adalah negatif angka 3 dan sin 0 derajat itu adalah 0, maka untuk pertanyaan berapa sih hasil dari tan 120 derajat ditambah sin 0 derajat itu sama dengan negatif akar 3 ditambah 0 adalah negatif akar 3. Nah, itulah tadi media pembelajaran roti sweet, roda trigonometri sudut istimewa. Bagaimana teman-teman? Menarik bukan? Roda trigonometri sudut istimewa atau dapat kita sebut dengan roti sweet merupakan media pembelajaran yang dapat kita gunakan untuk mendukung proses pembelajaran trigonometri. Berdasarkan jurnal ilmiah tentang analisis kesulitan siswa kelas 10 dalam pembelajaran trigonometri yang ditulis oleh Nisha Fajri dan Iranida menyatakan bahwa masih ada siswa yang mengalami kesulitan dalam menentukan nilai-nilai sudut istimewa. Berdasarkan masalah tersebut, tim kami berinovasi untuk menciptakan sebuah media pembelajaran yang kami beri nama Roti Sweet. Kami sangat berharap dengan adanya roda trigonometri sudut istimewa dapat membantu guru menciptakan pembelajaran trigonometri di kelas yang lebih kreatif dan inovatif, sehingga siswa akan lebih tertarik serta bersemangat mengikuti pembelajaran trigonometri sampai dengan selesai. Itulah tadi presentasi dari tim kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.